saya harus menunjukkan bahwa yang saya tulis itu saya bisa lakukan dengan menghadirkan bis untuk melayani masyarakat. Saya 2017 akhir kan sudah menetap di Jayapura. Jadi beberapa kali itu saya melihat bis Damri itu ke arah Sarmi. Jadi saya pikir, wah, kalau bisa ke Sarmi tentu dia bisa ke Paniai. Akhirnya saya kebetulan di Damri banyak teman-teman juga ya sama seperti mereka ini, Aksen dan ini. Jadi saya datangi, coba diskusi, minta masukan dan arahan dari mereka bagaimana bis Damri ini bisa melayani trayek panjang dari Nabire ke Paniai. Karena menurut cerita dari warga, dulu ada bis juga yang milik swasta yang pernah sampai di Monemani. Kalau dia bisa sampai di Monemani itu artinya sampai di Paniai ya itu tidak begitu susah, karena medan-medan yang terjal itu lebih banyak ada di antara kilo 100 sampai di Monemani. Akhirnya ya atas arahan dari Damri Papua ya, kemudian kita coba membuat permohonan kepada Damri Pusat untuk bisa membuka trayek Nabire ke Paniai. Kenapa Nabire ke Paniai? Karena kalau ke Paniai berarti dapat juga melayani masyarakat di Dogiai, juga di Deyai. Jadi sekali jalan itu bisa untuk beberapa kabupaten. Jadi pada tahun 2019 setelah permohonan yang kami ajukan itu diterima oleh Damri, kemudian surat permohonan itu sesuai dengan ketentuan itu perlu memperoleh rekomendasi bupati. Jadi pada tahun 2019 itu kami minta rekomendasi dari Bupati Paniai, Pak Meki Nawipa. Beliau kasih rekomendasi, lalu dengan surat rekomendasi itu dan permohonan kita sampaikan ke Damri. Damri meneruskan ke Kementerian Perhubungan di Dirjen Perhubungan Darat. Akhirnya tahun 2019 akhir itu keluar keputusan Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat yang menetapkan jaringan trayek angkutan jalan perintis. Untuk cabang Nabire itu ditambah lagi, itu trayek baru, yaitu trayek Nabire Paniai. Berlakunya di tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 kami melaunching trayek tersebut di Paniai. Ini Pak Martin mereka ada. Pak Martin PKI tadi itu yang jadi drivernya dengan bis yang lama di punya Damri cabang Nabire dialihkan satu ke Paniai.
Lalu habisnya lama, kebetulan pada tahun 2021 itu ada event PON yang mana Kementerian Perhubungan membantu puluhan ya bis ya. Kemudian kita ketemu lagi dengan kami ketemu pihak Damri pusat dan juga Kementerian Perhubungan, lalu minta dari yang ekspon ini bisa dikasih untuk trayek Nabire Paniai lagi. Syukur disetujui dapat 2 unit. Itu tahun 2021 ya. Kemudian tahun 2022 wah itu panjang lagi proses, kita bermohon, bertemu, minta kapan bisa dikirim, bagaimana biayanya dan lain-lain. Kami syukur atas kita terus bicara di media, tapi juga ketemu, komunikasi informal melalui WhatsApp dan telepon kepada pihak Damri dan juga pihak Kementerian Perhubungan. Akhirnya hari ini tanggal 17 Desember 2022, 2 bis yang kami maksudkan untuk melayani trayek Nabire dan Kepaniai bisa tiba dengan selamat di Nabire, yang sebelumnya kita kirim pada hari Senin. Hari Senin dari Pelabuhan Jayapura ke Pelabuhan Biak dengan kapal Pelni. Lalu kemarin hari Jumat dengan kapal feri Masirei dikirim dari Pelabuhan Perintis di Biak ke Nabire. Ya, tentu ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi sebagai anggota DPR Papua yang mewakili wilayah ini, dan saya mengetahui baik kebutuhan transportasi masyarakat, karena tidak semua masyarakat punya mobil, dan juga tidak semua masyarakat punya uang yang cukup untuk bisa membayar ongkos transportasi dari Nabire ke Paniai maupun dari Paniai ke Nabire dengan nilai yang fluktuatif itu, karena memang tidak ada penetapan tarif dari pemerintah. Ya, akhirnya oleh karena itu saya berjuang dan juga saya membiayai ongkos pengirimannya dari Jayapura sampai Nabire, termasuk ongkos-ongkos dan lain-lain, supaya ini bisa digunakan oleh masyarakat. Saya orang yang paling sering bicara tentang perlunya transportasi untuk menjangkau kampung-kampung. Jadi saya pikir saya harus menunjukkan bahwa yang saya tulis itu saya bisa lakukan dengan menghadirkan bis untuk melayani masyarakat, supaya kita tidak sekedar berteori, tapi kita konkretkan, buktikan dalam langkah nyata. Jadi saya harap ya pemerintah kabupaten maupun provinsi, ada dinas perhubungan, ya rakyat kita membutuhkan sarana transport kapal perintis untuk menjangkau Wapoga, menjangkau Teluk Umar, menjangkau Yaur, Watisore. Ada pulau-pulau kecil yang lain yang perlu sentuhan dari pemerintah.
ada kampung-kampung jauh, ada Dipa, Menou, dan lain-lain yang membutuhkan perintis lapangan pesawat terbang. Ada Dado, ada Dogomo, Duma, ada Tomosiga, ada Agisiga, ada Agimuga, ada Kokonau, ada Poto Waiguru. Ini daerah-daerah di wilayah pemerintahan Papua Tengah ini yang memerlukan sentuhan pemerintah. Alasan utama pemekaran itu untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan pemerintahan. Tapi kalau tidak didukung oleh sarana transportasi yang baik, saya bilang ya kita jangan bermimpi. Karena hanya dengan sarana transportasi kita akan mendekatkan yang jauh dengan dari pelayanan pemerintahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. ASN kita sekarang ASN manja, tidak seperti dulu waktu kita punya orang tua jadi ASN yang mental berjuangnya, mental berbaktinya itu tangguh, tidak dihitung dengan rupiah. Sekarang harus dimanja, harus diberikan fasilitas. Ya, saya kira itu sebagai anak asli dari wilayah ini, saya harus katakan itu kepada pemerintah. Jadi kalau anggota DPR saja bisa, ya pemerintah harus bisa bikin lebih dari itu. Jadi saya ingin menyampaikan banyak terima kasih, ya. Ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dirjen Perhubungan Darat, tapi juga Dirjen Perhubungan Laut, karena saya mau minta kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk juga menambah kapal perintis untuk masuk di Puati Sore, di Waboga, tapi juga di Teluk Kumar. Terima kasih banyak. 2 unit ini memang belum cukup. Untuk itu saya minta Pak Menteri dan Pak Dirjen untuk menambah minimal ada 10 unit yang masuk untuk wilayah lintas ini, supaya ada yang melayani dari Mapia Barat sampai di Enarotali, dari Tigi Barat sampai di Enarotali. Jadi dari Deyai ke Paniai, dari Dogiai ke Paniai, dari Dogiai ke Nabire, ini harus ada. Tapi Dogiai ke Nabire cukup yang ini, yang di wilayah lintas tengah ini yang penting. Jadi memang kita butuh hampir 10 untuk sementara. Tapi yang paling penting lagi di perhubungan itu adalah paket-paket perintis untuk pesawat udara, dan juga adanya trayek-trayek baru untuk kapal-kapal perintis di wilayah selatan Papua, misalnya Kokonau, Agimuga, dan lain-lain. Kemudian di wilayah Nabire ini Yaur, ya, dan juga Teluk Kumar, tapi juga di Wapoga. Volume kapal di Napan itu harus ditambah juga karena pelabuhannya bagus, Napan Wenam. Hampir setahun ya perjuangan. Ya. Kendala itu pasti birokrasi, ada permasalahan misalnya COVID kemarin. Permasalahan juga itu adalah ada ya sedikit birokrasi yang menurut saya kurang bagus di era-era teknologi informasi yang sudah canggih ini. Ya, jadi maksudnya misalnya kita mengirim barang, kita urusannya di satu tempat saja. Jadi kita tahunya pengirim, bayar, barang itu diterima oleh penerima. Itu yang namanya sistem IT sekarang. Jadi seluruhnya sudah begitu dimasukkan di sistem, orang di pelabuhan yang berikut sudah tahu, oh ini sudah terbayar, barangnya harus dikirim tanpa harus ada pintu-pintu yang lain. Ini yang menurut saya ingin mengingatkan supaya pihak ini ya BUMN mungkin bisa memperhatikan apa hal-hal itu supaya bisa ke depan bisa lebih baik, karena kita ingin memberikan pelayanan
pelayanan kepada masyarakat, kepada pengguna, kepada konsumen yang memerlukan. Saya berharap kepada masyarakat, ya, Degiai, Deyai, Maniai, Nabire, mari kita menjaga aset ini. Aset ini diberikan kepada kita untuk kita gunakan sebagai sarana dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sarana untuk membantu kita bepergian dari Nabire ke Paniai, dari Paniai ke Nabire, tapi juga dari Dogiai ke Nabire, Nabire ke Deyai ke Nabire, maupun juga sebaliknya.